Halo teman-teman, balik lagi ke vlog Vio. Apa kabar nih teman-teman semua? Udah lama banget ya nggak bikin video. Ini jadi walaupun udah berapa 2 bulan setelah tahun baru, ini video pertama saya di tahun 2025 berarti. Jadi ya selama ini ada kesibukan teman-teman dan juga beberapa kali saya kurang sehat. Hari ini seperti biasa kita ke studio ya teman-teman. Jadi awal tahun ini dibuka dengan beberapa musibah ya teman-teman ya. Khususnya di daerah Jawa Barat dan Jabodetabek ya. Banjir besar, apalagi saya kan berdomisili di Bekasi ya teman-teman. Bekasi itu kemarin itu lumpuh banget teman-teman. Jadi akses kemana-mana bukan genangan lagi ya, benar-benar banjir ya. Jadi di jalan rayanya itu, di jalan rayanya itu bisa di atas lutut orang dewasa teman-teman, tinggi airnya itu. Apalagi untuk beberapa, mungkin bukan beberapa lagi ya, banyak perumahan itu tergenang sampai ke lantai 2. Yang jelas sih lantai satunya sih udah tertutup ya teman-teman ya. Ada juga beberapa rumah saya lihat di Instagram, di portal berita, di media sosial Instagram, ada yang lantai 2-nya juga masuk air gitu teman-teman. Ya dengan apalagi udah banjir, yang jelas akses kemana-mana akhirnya macet teman-teman. Jadi 1 hari sampai 2 hari itu masih macet. Nah imbasnya juga sampai sekarang juga masih berasa teman-teman. Ada beberapa jalanan dan perumahan tuh masih membersihkan sisa-sisa lumpur ya. Ya semoga cepat pulih ya teman-teman ya, seperti sedia kalanya. Semoga ya yang terkena musibah diberikan ketabahan nih teman-teman ya, dan diberikan rezeki lagi yang berlimpah untuk apa ya, sebenarnya ya kayak gitu teman-teman ya. Bukan hanya harta sih, jadi kondisi psikis, kondisi kejiwaan juga terpengaruh loh teman-teman. Karena saya dulu sebelum pindah ke Bekasi itu rumah saya itu di tempat yang langganan banjir teman-teman, dan parah juga. Jadi mempengaruhi psikis kejiwaan saya gitu. Contohnya ya teman-teman ya, sebenarnya contoh ini agak lucu tapi juga agak gimana ya, agak kalau dipikir tuh agak kasihan gitu. Jadi saya setelah sekian puluh tahun tinggal di tempat daerah banjir, terus pindah ke Bekasi yang alhamdulillah puji Tuhan tuh lingkungan saya ini udah bebas banjir ya teman-teman. Nah itu tahun-tahun pertama saya tinggal di Bekasi, setiap ada hujan deras teman-teman, itu saya nggak bisa tidur, langsung buru-buru keluar kamar, keluar rumah untuk melihat jalanan itu kayak air udah tinggi apa belum ya. Jadi seperti itu teman-teman, sampai sebegitunya gitu, mempengaruhi kondisi psikis kejiwaan saya. Dan itu susah teman-teman, hilangnya tuh lama sekali. Setelah berapa tahun saya tinggal di Bekasi, baru saya bisa tidur nyenyak pas lagi hujan deras teman-teman. Cuman ya terkadang masih apa ya, masih kalau pas lagi hujan deras nih masih kayak ada dak-dikduknya gitu ya teman-teman. Ya semoga semua yang terdampak banjir lekas pulih ya. Jadi emang banjir kemarin itu teman-teman emang siklus 5 tahunan. Saya juga heran kenapa bisa ada ya siklus 5 tahunan itu ya. Apa karena pergerakan awan atau apa kali ya? Ya saya kurang ngerti deh. Cuman yang jelas kenapa tahun 2025 ini sepertinya lebih parah dari tahun 2020 ya berarti ya. Di daerah Jawa Barat juga mengalami bencana teman-teman. Daerah puncak terutama yang saya lihat ya, itu emang hujan deras terus gitu, semalaman gitu, seharian malah bukan semalaman. Ya udah, jadi siklus 5 tahunan
ditambah dengan hujan yang sangat deras, curah hujan yang deras banget dan nggak berhenti gitu ya teman-teman ya. Parah gitu dampaknya itu. Teman-teman bisa lihat kok di media sosial atau di berita di TV mungkin ya. Itu kasihan banget. Belum lagi yang aduh kayak lansia dan balita, anak-anak kecil ya teman-teman ya. Karena sepertinya banyak dari mereka itu korban itu nggak tahu kali teman-teman, atau mungkin udah tahu tapi nggak prepare gitu ya. Maksudnya gimana ya, yang memang bencana nggak bisa diprediksi ya teman-teman, cuman mungkin lupa kali ya ada siklus 5 tahunan gitu. Jadi banyak dari korban itu harta benda segala macam itu nggak terselamatkan teman-teman. Balik lagi ya, saya berdoa semoga semuanya cepat pulih ya teman-teman ya. Walaupun video ini saya bikin setelah kejadian ya, maksudnya bukan hari H atau H+1 gitu dari pasca bencana. Atau soalnya saya pengen teman-teman pas lagi bencana, cuman saya nggak mau videoin ya. Gimana ya, kecuali bencana itu terjadi pas lagi video gitu. Tapi ini kan kalau saya niat untuk datang terus memvideoin itu buat apa gitu ya. Jadi saya nggak mau menambah menambah reward lah gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa nyari kok beritanya di TV dan di media sosial. Karena kebanyakan kita kadang terlupa sama empati ya teman-teman ya, terhadap orang yang sedang mengalami bencana. Jadi banyak orang cuma datang ngevideoin. Ini dalam konteks dia bukan jurnalis ya teman-teman, cuma datang ngevideoin tuh buat apa gitu. Kadang-kadang tuh ngalangin bantuan, ngalangin evakuasi. Jadi ya semoga Indonesia juga apalagi banyak dengan masalah ya. Saya nggak mau nyinggung politik, cuman ya banyak masalah politik dan yang lain-lain. Semoga Indonesia cepat pulih lah teman-teman ya, cepat makin baik lah ke depannya. Oke, saya udah mau sampai di studio, lanjut nanti malam ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pulang yuk. Hari ini karena bulan ini karena lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi ya jam segini agak lengang teman-teman, karena banyak yang pada salat tarawih kan ya jam segini. Saya juga malam ini pulang juga nggak seperti biasa teman-teman. Biasanya kan tuh di atas jam 9, karena cuaca lagi nggak menentu begini kan ya, tiba-tiba deras apa segala macam. Waktu yang kejadian kemarin teman-teman yang banjir itu, saya tuh udah ada feeling jam 8 malam tuh saya pulang, kayaknya bakalan hujan deras deh, saya mikir gitu kan feeling saya. Ternyata benar, pas saya nyampe rumah sekitar jam 9-an, setengah 10 lah, itu hujan deras banget, nggak berhenti sampai hampir subuh lah ibaratnya teman-teman. Ya ternyata benar kan itu yang kejadian banjir itu. Lihat, nggak sabar naik ke trotoar. Ntar di ujung-ujungnya pada nyebabin macet juga akhirnya. Ini lagi lawan arah. Aduh, bapak bawa barang begitu lawan arah pula. Ya, masuk ke Kalimalang juga terpantau lengang teman-teman. Enaknya kalau lagi Ramadan begini, jam-jam segini tuh pasti karena pada salat tarawih jadi rada sepi. Kecuali tadi tuh pas malah pas Ramadan itu jam 4:30 itu lebih ramai daripada biasanya, karena orang-orang yang udah mau buka puasa ya buru-buru pulang ke rumah. Ini motor di depan, yang belakang yang jaket hitam mencurigakan teman-teman. Bawa apa itu di kantongnya tuh?
Ini saya deketin ya teman-teman ya. Tuh, bawa apa itu teman-teman? Mencurigakan sekali bentuknya. Ini lampu merah. Aduh, lampu merahnya lagi mati teman-teman di sini. Karena lagi ada ini atau perbaikan jalan apa lagi ini. Nggak ada habis-habisnya teman-teman kalau di daerah Bekasi itu. Lihat tuh. Apalagi ini, ya. Memperbaiki jalan sih kayaknya enggak. Soalnya ya hancur-hancur juga tetap teman-teman. Aduh, aduh. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih yang udah selalu nontonin video saya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk nonton video saya. Terima kasih juga yang udah subscribe, udah nge-like. Semoga Indonesia nggak ada bencana-bencana lagi ya teman-teman ya. Walaupun ada pun semoga tidak memakan banyak korban ya teman-teman. Karena bencana alam itu ya kita kan nggak bisa prediksi ya. Ya itu bisa jadi salah satu teguran buat kita juga sih untuk lebih hati-hati, lebih waspada, lebih mungkin kalau prepare sih nggak ya karena nggak bisa diprediksi. Jadi ya agak susah ya teman-teman ya. Yang penting untuk lebih kita untuk hati-hati. Seperti yang saya nggak selalu bosan-bosan ngingetin hati-hati terus teman-teman dalam berkendara, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.